Ternyata kedepannya ini pupuk subsidi itu dikurangi untuk tanaman tanaman sayur pada umumnya. Jadi dikurangi. Jadi yang didaftar itu cuma untuk bawang merah sama cabai nih. Halo, selamat pagi pemirsa, saya Sugeng Romo. Kali ini kita ada satu edisi spesial. Jadi kita spesial, kita akan membahas masalah hasil dari ikut apa kemarin seminar BIMTEK masalah pertanian cabai sebetulnya. Oh, BIMTEK masalah pertanian cabai. Tapi yang dibahas nanti banyak ya. Banyak. Ya, kita akan mewawancara Mas Adi itu masalah BIMTEK itu kemarin itu. Juga dengan Mas Jalu, tapi sekarang Mas Jalu kan tidak bisa hadir ini. Oh iya, Mas Jalu. Kita ya. Jadi gimana itu kemarin itu? Ya, kemarin itu acaranya seru dan sangat bermanfaat lah bagi petani gitu loh. Jadi dalam BIMTEK kemarin saya banyak dapat informasi terutama tentang pupuk. Yang pertama kita pupuk. Ternyata kedepannya ini pupuk subsidi itu dikurangi untuk tanaman sayur pada umumnya. Jadi dikurangi. Jadi yang didaftar itu cuma untuk bawang merah sama cabai nih. Untuk bawang merah sama cabai ya. Untuk pupuk bersubsidi yang bersubsidi. Jadi kalau untuk petani bawang merah sama cabai itu juga harus mendaftarkan diri mau tanam cabai sama petani biar dapat subsidi gitu. Mungkin itu kedepannya kayak gitu Om. Terus yang sayur ini mungkin ada tapi sedikit. Nah, untuk petani tomat berarti nggak dapat ini kira-kira loh ya. Nah, kedepannya kayaknya kayaknya nggak dapat ini. Nah, gini, masalahnya kalau misalnya nggak dapat, itu misalnya kan pasti setiap ada sesuatu yang nggak dapat subsidi pasti ada kasih solusi kan. Gimana itu kalau sana solusi? Kemarin itu ada ada solusinya itu mungkin kita akan mulai belajar beralih ke pertanian organik. Oh, diarahkan ke pertanian organik. Oh gitu. Terus berarti yang kemarin ini dibahas itu aslinya pertanian organiknya? Ya, pertanian organik yang banyak dibahas. Yang utamanya dibahas itu ya, bukan lomboknya ya? Bukan. Malah bukan ya? Pertanian organiknya di sana itu kemarin ada narasumber dari kelompok tani di daerah Karangploso. Itu yang sudah mengaplikasikan pertanian organik itu sudah lebih dari 10 tahun Om. Oh gitu. Terus dari pengalaman beliau gimana? Ya alhamdulillah pertaniannya sudah termasuk maju lah. Sudah maju ya. Jadi kalau kita kan gini, kalau ada acuan dari petani organik yang benar-benar sudah kan kita punya referensi kan untuk kalau mau mulai itu ya. Oh gitu. Dia petani sayur atau petani sementara itu kalau di Karangploso itu petani sayur. Petani sayur. Kalau istilahnya orang pasar Surabaya itu petani sayur Bandungan. Jadi kayak selada. Oh iya. Itu loh. Yang cepet-cepet panen itu. Yang dijual di pasar Karangploso yang pakai kresek gitu ya. Kresekan itu. Oh iya, panen tiap hari. Kalau di sana itu memang sistemnya sudah tertata. Kayak dari kelompok tani itu sudah tertata, mau tanamnya, pengepulnya sampai penjualnya udah tertata. Itu loh. Iya. Itu kita juga dapat ilmu masalah itu juga. Itu udah full petani organik atau masih belum full ya? Full, tapi sudah semi organik. Jadi belum bisa full meninggalkan pupuk kimia ya. Berarti tetap organik. Terus menurut sharing beliau itu untuk misalnya untuk pupuk dasar dia menggunakan apa? Di sana kemarin itu menggunakan fermentasi kotoran sapi. Kotoran sapi ya. Jadi seperti kita yang video itu. Kita bahas video yang dulu itu yang fermentasi. Tapi kita kan skala kecil. Kalau di sana sudah peralatan sudah cukup. Oh, peralatan sudah cukup ya untuk fermentasi. Pupuknya semuanya sudah cukup. Gitu loh. Jadi memang digunakan lah alat-alat yang didapat dari pemerintah itu, mereka sudah gunakan full sepenuhnya. Oh iya. Sebenarnya kita sudah ada kayak semacam chopper itu udah untuk pembuatan pendukung dari organik itu kan sudah ada, cuma kita kan belum bisa mengawali dari itu kan. Kita cuma pertanian organik ya sudah kan, kita cuma nggak bisa cuma kita ambil pupuk kandang mentah gitu ya dipakai gitu kan. Mau melakukan fermentasi biasanya kesuwen kan lama-lama. Nah, terus kita kan sudah pernah bahas kupas tipis-tipis masalah pertanian
pupuk fermentasi dengan apa dulu kambing sama EM4 EM4 ya sama pupuk ayam kan ya, waktu campur itu ya. Terus sama kita campur trichoderma juga itu. Trichoderma udah pernah, cuma kita nggak pernah bahas detail kan. Kalau organik kan kemarin masalah kita kan udah pernah pakai mycorrhiza untuk taman gobes yang itu. Oh ya bagus ya. Mycorrhiza sama beberapa organik kan udah. Cuma kita belum betul ngeh dari sini kan untuk beralih dari pertanian kimia ke full organik kayaknya memang butuh proses ya. Dan butuh kemauan lah Om. Butuh kemauan ya. Ya itu mungkin zaman dulu ya, zaman nenek-nenek kita mungkin kan belum mengenal pupuk kimia. Nah, mungkin waktu itu mau pindah ke kimia itu mereka juga sulit kan. Oh, biasanya wis koyo iki wis, biasanya wis gawe teleke pitik cukup wis ngono. Nah, sekarang mungkin kita harus seperti itu. Kita harus mulai perlahan-lahan pindah dari pupuk kimia ke organik. Ke organik gitu ya, diarahkan ke situ. Tapi kita kan kadang-kadang itu melihat dari potensi hasil kan petani sekarang itu kalau misalnya meninggalkan pupuk kimia dengan ke pupuk organik dengan potensi hasil yang sama, mungkin mereka ya kemau. Iya itu. Kan tujuannya kan jangka panjang memang. Sulitnya memang kadang kita berpindah itu dari kimia ke organik itu kadang masalah hasil masih bagusan yang kimia kan. Iya, itu masalahnya gitu. Tapi memang kalau beberapa referensi saya sempat lihat dari YouTube-nya orang luar itu ya. Itu memang dia memakai full organik hasilnya bagus. Tapi prosesnya itu ya memang lama untuk pembenahan lahan. Ya itu. Kan lahannya udah kalau udah tercemar kimia kan memang harus dibenahi dalam proses yang enggak sebentar kan. Nah itu mungkin ya itu. Terus lagi gini, kalau beralih ke kimia kan misalnya dalam hamparan lahan ini kan nggak cuma satu orang, ada beberapa orang kan. Misalnya kita tanam kentang atau tomat, misalnya kena ada penyakit Phytophthora itu kalau hujan ya. Ya kita udah organik kan udah bisa yakin dengan kita. Tapi tetangga tanam kentang pakai kimia ada Phytophthora masuk ke kita kan ya susah juga kan. Itu masalahnya ya. Lingkungan belum mendukung ya. Lingkungan belum mendukung. Lingkungan belum mendukung. Kalau mungkin kita awalnya pakai skala kecil di greenhouse atau greenhouse itu. Ya. Mungkin bisa. Mungkin itu. Mungkin bisa kita cobakan di situ. Dan mungkin kedepannya kita juga rencana kita awal itu mau beberapa konten yang belum sempat kita buat seperti mau BGPR kan kita udah buat tapi belum pernah kita buat kontennya belum. Nah, terus aplikasi mycorrhiza yang secara detail, terus trichoderma, terus penggunaan EM4 dengan trichoderma kemarin belum lengkap kan penggunaannya. Maksudnya belum lengkap kita buat konten tapi kita tidak membuat konten lanjutan untuk aplikasi pupuk itu kan. Kita senangnya kan mulai dari awal kita buat konten sampai panen kan senang. Terus kita buat konten yang terakhir kan fungisida itu kan dalam rangka gini ya, bukan kita mengarahkan orang untuk pakai kimia murni gitu enggak. Cuma di situ kan kita mengarahkan mereka menggunakan fungisida, bukan mengarahkan ya, kita sharing ya, kira-kira lebih aman dan punya efek ke lingkungan, efek negatif ke lingkungan lebih kecil gitu kan tujuannya kan. Jadi kita menjelaskan itu ya, fungsi ini seperti ini gitu kan. Kayak resistensinya seperti jangan yang pakai fungsi resistensi tinggi misalnya membuat resisten terhadap hama itu kan ya juga kedepannya kan kita malah harus ada fungisida atau pestisida yang lebih tinggi lagi kan lama-lama kan memang sudah tanahnya gerat, kita modalnya juga semakin besar kan gitu. Terus kadang nanti setelah ada serangan langsung habis. Langsung habis. Terus biaya juga tinggi. Ya, saya juga berharap kedepannya itu dari Dinas Pertanian juga sering mengadakan hal-hal seperti inilah. Mengedukasi petaninya agar bisa sedikit pindah ke organik. Terus gitu itu kemarin saya juga sempat ya memang betul sih ada komentar dari saudara kita di YouTube itu kan. Dia komentar, aduh kalau pestisidanya gini ya bagus tomatnya, tapi saya mau makan itu loh nggak itu kan ya juga sentingan tapi ya masuk betul, ya memang betul. Jadi memang kadang-kadang itu kita mengedukasi dalam hal, memang kalau pestisida itu kan
ada residu ya. Iya, iya. Residu, tapi dengan ada aturan di pestisida itu residu itu sampai bertahan berapa lama itu kan ada. Ada ya, ada. Kayak penggunaan apa itu namanya? Antrakol misalnya. Antrakol itu kalau digunakan 30 hari sebelum panen misalnya tomat ya. 30 hari sebelum panen tomat kita menggunakan antrakol. Itu setelah 30 hari itu residunya udah nggak ada. Kayak gitu. Bersih ya. Bersih. Cuma ya memang harus sih kadang-kadang detail ya masalah itu ya. Iya, iya, iya. Terus kayak kemarin itu masalah apa? Pertanian organik yang diarahkan dari bawa acara di sana itu gimana anunya? Yang lebih orientasi ke apa? Misalnya ke termasuk pupuk apa? Pestisida alami juga. Sebagian ada pestisida alami, tapi kalau saya pikir ya seperti tadi itu Om. Gimana? Kalau temannya masih pakai apa non organik kan kita pasti kalah itu loh. Pasti kalah ya. Ya tapi mereka jelaskan ada tumbuhan-tumbuhan yang bisa kita gunakan untuk apa? Gitu. Untuk mengatasi lah. Saya juga sempat catat kok Om. Oh sempat catat ya. Sempat catat. Oh iya sih. Oke. Nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Kita ini kan sudah Mas prolog aja, permulaan ya. Nanti untuk sebelumnya kita akan membahas lebih detail sama Mas Adi masalah hasilnya itu mesti fungsi apa? Pestisida alami juga, masalah apa trichoderma, mycorrhiza, gladium itu sangat berguna untuk tanah kita. Dan kita kupas tuntas nanti ya. Ya, pastilah kita saling berbagi pengalaman. Kita jumpa di video berikutnya ya. Tunggu.